ada sebuah pertanyaan besar yang belum terjawab di negeri ini. Sebuah negara yang kaya akan sumber daya, namun kehilangan miliaran rupiah setiap tahunnya karena satu hal, yaitu korupsi. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat malah mengalir deras ke kantong para elit yang tak tersentuh hukum. Lalu mengapa rancangan undang-undang perampasan aset tak kunjung disahkan? Sudah bertahun-tahun, rancangan yang katanya bisa menekan kejahatan besar di Indonesia terus tertunda. Apakah ini hanya masalah teknis, seperti yang mereka katakan, atau ada suatu hal yang besar yang sedang dimainkan di balik layar? Sepertinya menarik untuk mencari tahu siapa dalang di balik ini. Mari kita bahas. Anda menyaksikan Headline News. Pemirsa, meskipun surat presiden yang dilayangkan Presiden Joko Widodo dan DPR sudah menjalankan 6 kali rapat paripurna, DPR masih juga belum melakukan pembahasan terkait RUU perampasan aset. RUU perampasan aset pada dasarnya memberi kekuatan bagi negara untuk mengambil aset hasil kejahatan, bahkan sebelum adanya keputusan pengadilan. Artinya, jika ada indikasi kuat bahwa aset itu diperoleh melalui tindakan kriminal, negara bisa langsung menyita tanpa menunggu proses hukum yang lama. Dengan kekuatan itu, negara bisa menyelamatkan miliaran, bahkan triliunan rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sekolah, rumah sakit, dan layanan publik lainnya. Kita sedang berbicara tentang uang rakyat yang seharusnya dipulihkan untuk kemajuan bangsa. Tapi kenyataannya, hingga saat ini, RUU tersebut masih belum disahkan. Pemerintah mengatakan bahwa kendalanya adalah masalah teknis, pembahasan yang belum selesai, butuh kajian yang lebih lanjut, dan alasan klasik lainnya. Namun, benarkah hanya karena teknis? Atau ada hal lain yang lebih besar di balik layar? Beberapa penganut hukum dan masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah ada pihak-pihak yang sengaja memperlambat proses ini? Bagaimana mungkin undang-undang yang bisa menekan korupsi besar-besaran tidak kunjung disahkan? Ada dugaan kuat bahwa sejumlah aktor politik dan pihak berkepentingan khawatir bahwa pengesahan RUU ini justru akan membuka kotak Pandora, sebuah rahasia besar tentang aliran kekayaan yang selama ini tersembunyi di balik wajah-wajah publik. Fakta lain yang membuat politik marah adalah bahwa mereka yang paling mungkin dirugikan oleh RUU adalah para koruptor kelas kakap. Aset-aset mereka yang disembunyikan di luar negeri atau disamarkan di dalam negeri akan mudah dirampas. Tentu saja ini akan menjadi ancaman bagi mereka yang berada di lingkar kekuasaan. Sehingga banyak yang menduga bahwa tekanan politik untuk menunda pengesahan datang dari orang-orang kuat di balik layar. Lihat saja kasus-kasus besar seperti skandal Jiwasraya, EKTP, dan yang paling baru, kasus pencucian uang yang melibatkan keluarga pejabat pajak. Miliaran bahkan triliunan rupiah lenyap. Sementara proses hukum berjalan sangat lambat. Jika RUU perampasan aset sudah disahkan, negara mungkin sudah berhasil menyelamatkan sebagian dari uang itu. Masyarakat juga mulai bersuara. Mereka yang melihat bagaimana uang negara terus hilang merasa muak. Mereka harus menunggu lama. Mereka bertanya, mengapa tidak ada tindakan tegas? Di media sosial, spekulasi terus berkembang. Rakyat mulai hilang kesabaran melihat betapa sulitnya para pemimpin bangsa bertindak tegas melawan korupsi. Organisasi seperti Indonesia Corporation Watch terus mendesak agar RUU ini segera disahkan. Mereka menilai tanpa undang-undang ini, proses pemberantasan korupsi akan terus lamban. Bahkan, ICW menyebut setiap hari yang terlewatkan tanpa adanya RUU ini adalah kesempatan bagi koruptor untuk semakin memperkaya diri dan melindungi asetnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita sedang menyaksikan proses legislasi yang terhambat oleh birokrasi? Atau ada kekuatan tersembunyi yang bermain? Satu hal yang pasti, tanpa disahkannya RUU perampasan aset, para koruptor akan terus bernapas lega. Sementara kita semua, rakyat Indonesia, terus bertanya-tanya, kapan keadilan akan benar-benar ditegakkan? Dan mungkin pada akhirnya, semua ini akan terus mengakar dan akan menjadi budaya elit politik.
Walau kita sebagai rakyat punya hak untuk menuntut perubahan, namun seakan percuma. Lihatlah saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok Nusantara dengan perjuangan mereka. Seharusnya pembangunan bisa merata ke seluruh pelosok Nusantara. Jika uang negara dikelola untuk kesejahteraan rakyat dan dengan sumber daya yang kita miliki, tidak ada alasan untuk rakyat kita sengsara, tidak ada ketimpangan sosial. Namun, lihatlah yang terjadi sekarang. Para penguasa seakan menutup mata, bahkan sudah tidak malu lagi terbukti melakukan tindakan kejahatan. Sudah cukup kita diam. Sudah cukup kita melihat para koruptor tertawa di atas penderitaan kita. Dan yang paling penting, subscribe-lah, jangan pelit. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, jangan lupa komplain. Kamu pengen jadi apa? Pengen cita-citamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi koruptor, Pak.